Dalam tuh cuma berapa orang ya, 4 orang 5 orang, habis gua digebukin satu kampung. Tapi alhamdulillah gua gimana cara bisa lolos di dalam mobil tuh, gua spontan aja mungkin, kalau enggak udah mati kali ya istilahnya tuh. Itu satu kelas kompak sampai yang emang lucu-lucunya ngikut gara-gara lu kena tuh ya. Iya, alhamdulillah dalam ikatan kekompakan kelas, kalau menurut gue ya, gue nggak tahu kelas-kelas yang lain. Mesin tuh kalau untuk kekompakan solid gue akuin itu termasuk, gue akuin lah, jiwa korsanya mantap. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Nah, ini versi Kalimalang nih, ada yang cerita. Ente pernah, ini dari cerita salah satu narsum, dan di situ lu ada di dalamnya hampir dikepung BM ya. Gue sendiri. Mungkin ini cerita dari orang nih. Masya Allah, itu juga kalau. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Itu ada anak Bonser 3 katanya? Ada. Jadi gue abis praktek, kalau nggak salah gue inget kalau nggak abis praktek, pulang ya, sore itu ya. Sama anak BM pun gue juga nggak terlalu yang. Kalau untuk satu basis sebenarnya, kalau untuk di pondok kita cuman itu aja, nggak ada yang bentur-benturan sampai ribut gitu. Cuma mungkin ada yang ngomporin kali ya. Nah, di radar itu basisnya BM tuh dulu. Pas banget begitu jembatan dari Kalimalang ke radar tuh BM tuh. Nah, anak kita tuh ada di situ juga, anak Bonser 2, anak 54. Anak 54, bawahan gue tuh kelas 1, kelas 2, tapi nggak terlalu ngebasis lah, nggak terlalu yang bergaul sama basis. Nah, waktu itu gimana jalan ceritanya gue ya, waktu malam-malam tuh dijegat berapa orang nih lo? Gue tuh di dalam tuh cuma berapa orang ya, 4 orang 5 orang, habis gue digebukin satu kampung. Tapi alhamdulillah gue gimana cara bisa lolos di dalam mobil tuh, gue spontan aja mungkin, kalau enggak udah mati kali ya istilahnya tuh anak BM itu tuh. Emang campur kampung? Hah? Campur kampung? Campur kampung, yang anak parkiran itu ngikut. Baru kali itu gue dibantai, dipres di 45. Ini posisinya hidup dan mati berarti? Wah, ngeri itu. Itu nggak ada yang tahu itu jalan ceritanya. Itu juga tuh anak-anak basis pondok tuh cuman dikit dah. Pokoknya waktu itu cuman 3-4 orang barengan gue lupa siapa aja tuh. Namanya bercampur sama 45 tuh dulu termasuk mobil Metro Mini yang paling full dah tuh. Satu-satunya trayek ke Pondok Gede kan. Dari Pulau Gadung tuh. Udah bercampur orang kantor apa segala macem, gue udah diinjek-injek, diapain. Nah, nggak tahu gimana, gue pokoknya gue turun, itu dikejar gue orang sekampung, gue lari tuh sampai pinggir jalan tol arah ke Curug. Waktu itu gue inget banget tuh penolong gue tuh, gue nggak tahu siapa, pokoknya gue jegat, gue udah setengah nggak sadar, dalam arti ya udah keliengan lah ya. Gue naik gue naik motor tuh, pokoknya orang pengendara gue stopin aja. Bisa kalau kagak di belakang udah balok, celurit segala macam, udah habis deh. Makanya nih efek-efek, tapi gue alhamdulillah badan gue nggak ada yang luka. Itu yang gue katanya siapa ya, adik kelas gue anak pondok, buset bang, itu bolok udah dicabuk-cabukin, tapi kalau gue nggak punya pegangan, nggak punya tapi alhamdulillah. Cuman ya kelayangan doang aja gitu loh, kelayangan doang. Mungkin Allah masih lindungin. Gua kalau enggak ya udah. Tapi yang ke Uber lu doang? Ke Uber gua doang. Gitu. Yang lain? Yang lain enggak. Yang lain kan karena nyaru, jadi banyak anak sekolahan juga. Ya apesnya gua kenapa gue gitu, karena mungkin gua udah ditandain. Nah itu gua pas kelas 3 juga kalau nggak salah itu. Nah akhirnya waktu gua habis praktek, anak kelasan gue 2 kelas tuh habis praktek di Durensawit. Duren Sawit. Gua ajakin ke Pondok Gede. Oh, ngebales. Iya, gua acak-acak ini di Pondok Gede tuh. BM radar. Angkatan gue kena celurit doang di sini nih, pundaknya ini
yang lainnya kena sabet semua mereka. Sama anak basis gua. Itu 2 kelas gua inget banget, gua bawa satu. Oh, mesin 12, mesin 34. Iya, waktu itu pas habis praktek. Nah, itu memori juga tuh. Makanya ada juga ya berarti yang cerita. Ya, pokoknya kondisinya iya. Dedi di situ terkepung aja. Makanya, nah itu gua alhamdulillah selamat di situ. Cuma itu nggak ada radot ya? Nggak ada, itu khusus basis gua. Khusus basis yang ke 54. Anak 54 basis gua. Karena radot kan dipuji ya. Karena itu khusus edisi. Berarti ada tati dong? Iya. Oke. Berarti ada tati dong? Nggak ada, dia kan elektronik. Elektronik. Jadi khusus anak-anak 34 aja sama 12 tuh gue ajakin. Sampai gue inget banget di rumah gue tuh satu kamar anak-anak pada nongkrong apa aja lauk segala macam tuh cuek aja. Kalau gue dulu orangnya kan cuek. Ini setelah tawuran. Jadi pas udah berapa minggu habis kejadian itu seminggu baru gue yakin jarakin dulu ngejalanin ke pondok. Dan itu murni BM. Bentroknya juga sama BM Marspati juga di pondok. Di radar. Radar gede, di radar nggak ada, kosong. Radar gue tumbruk kan kosong. Akhirnya ke pondok gitu. Ketemu Marspati lagi. Itu PM Marspati kan mau di pondok gabung. Makanya kalau udah di sana tuh yang gabung mereka kalau Bonser nggak ada gabungannya. Nggak ada. Sama Budut juga ya cuma satu orang. Sehelo doang lah ya. Sehelo. Bentrok kagak. Tapi lumayan diacak-acak pondok tuh sama khusus kelasan gua doang loh ya. Gua maksudnya? Ribut waktu habis gua dikena itu kan. Oh, Budut patah 9 dibentrokin juga sama kelasan lo? Pokoknya di pondok itu campur baur udah ngepet aja udah di parkiran tuh. Makanya yang kena tuh si ini kawan gua satu orang, si anak Soi, si Surya. Itu juga didikannya Cimot juga tuh, jadi juga. Didikan Cimot. Jadi dia tuh anak Soi, angkatan gue si Surya. Orangnya pakai kacamata, selon juga. Sekarang jadi Gojek katanya. Berarti istilahnya di pondok ini banyak kenangan deh sama anak-anak mesin tuh. Gue masih ada Polta, masih almarhum Polta. Pungki. Ada juga waktu itu kalau nggak salah itu. Ikut juga dia. Pokoknya habis praktek lapangan udah berangkat. Udah gua ajakin semua ke Pondok Gede. Orang-orang PA lo bawa lah ya. Semua itu satu kelas kompak sampai yang emang lucu-lucunya ngikut. Gara-gara lo kena tuh ya, Bang. Iya, alhamdulillah dalam ikatan kekompakan kelas kalau menurut gue ya, gue nggak tahu kelas-kelas yang lain. Mesin tuh kalau untuk kekompakan solid gua akuin itu termasuk. Gua akuin lah jiwa korsanya mantap dan ya itu pas gua kena itu banyak yang polekan kan waktu itu pas itu zaman itulah ya. Dan ternyata itu satu momen banget tuh, kehormatan banget gua. Ya kalau untuk ukuran 99 Poltak 300 ya kan mungkin Bekasi. Itu kita tempur sama di pondok itu. Padahal mereka gak ada tahu petanya di pondok gimana kan, kocar kacir. Basis lain ya. Waktu itu gue nggak ngelibatin anak-anak basis gue waktu itu karena emang gue fokus waktu itu lebih cepat pulang kan habis praktek gitu kan siangan dan kejadian habis praktek. Iya ya, anak cuma dapat cerita aja waktu itu gue bentrok pas itu udah tarik mundur balik ke rumah gue. Penuh rumah itu, nyokap juga udah geleng-geleng deh, udah tahu lah, benar-benar paling maklumin. Jadi kalau di Bonser 2 tuh mungkin kalau di Bonser 3 mesin 567 ya, mesin 567 karena disesuaikan dengan praktek di BPKPT Pulau Gadung. Itu masih kita praktek MISA mesin. Untuk masak. Jadi kalau masuk mesin tuh di Bonser 2 itu salah kamar. Karena harus menghadapi praktek di Duren Sawit dan markasnya Budi Murni. Di depannya percis Budi Murni. Musuh itu. Kita keluar aja udah. Dan mesin itu kalau di Bonser 2 kelas, mesin 1 2, mesin 3 4. Kenapa Bonser 2 mesin 1 2 3 4 atau jurusannya lain 1 2 3 4 karena begitu praktek dipecah lagi dari murid 40 dibikin 20 20 1 2 gitu. Kalau Bonser 3 mungkin 5 6 7 karena disesuaikan dengan praktek di Pulau Gadung gitu. Ya, dan jadi kalau dihitung cerita kisah, gue masih banyak pengalaman gitu karena kita ngikut all base kan di Cililitan juga enak ya, di anak 54 juga enak, kita ribut sama BM bentrok juga sama anak 54 tuh. Berarti petanya kalau 54 cenderung sama BM ya?
BM. Kalau selilitan berarti Poncol, Kapal, Belter, Plumpung. Paling banyak kalau itu udah tuh. Kalau 44 mungkin sama ya. Sama. Cuman bedanya kalau 44 masanya lebih banyak. Masanya waktu itu lagi bagus banget ya. Dan kalau di pondok cenderung ke Kapal sama Respati sama BM. Mereka aliansi. Zaman kita bukan aliansi kali, mereka satu tongkrongan. Tongkrongan aja, iya satu. Tapi Bonser sama Budut peta kekuatannya nggak bentrok, tapi nggak temen juga. Nggak teman. Dikit juga Budut tuh, kalau yang di pondok gedenya dikit. Dikit Budut. Dominan Kapal, Respati sama BM. Kapal Halim ya. Halim. Kalau yang lain mah nggak diperhitungkan. Dalam artian yang paling kapasitasnya besar. Zaman itu ya. Ya itu aja. Kapal Halim. Respati, BM. Tapi kalau kita menganggapnya nggak ada yang berat buat kita, maksudnya kita nggak anggap lawan tanding yang berat kalau buat di pondok karena umum aja. Cuma kekuatan mereka kan gabungan aja. Kalau fight benar-benar fight dengan kekuatan kita nih ya. BM lawan Bonser atau Respati lawan Bonser. Itu mah masih bisa kita jabanin ibaratnya kalau dulu. Apalagi di zaman lu kelas 3, kelas 1-nya rombongan nyamuk tuh lebih gila lagi ya. Itu lebih silent, biar dikit juga masih berani gitu. Ya itu aja kekuatan terakhir kita ya di pas lulus itu aja kan. Itu benar-benar kita gebrak habis, kita acak-acak Pondok Gede. Cerita kan Radot juga ya? Iya, dan Radot versinya ya emang puncaknya di situ dia sekolah di Bonser. Nah, itu dah kita tongolin kekuatan kita di situ walaupun dikit gitu. Dan dari 3 tahun ini Det, NTM lulus akhirnya alhamdulillah ya. Iya. Ada yang didapat dari Bonser. Yang maksudnya mungkin ilmu sama kali ya, sama kayak gua. Iya. Yang emang lupa jadinya gitu. Bener. Dari apa yang lu dapat di Bonser nih? Kan ilmu udah nggak dapet nih kan? Kalau ilmu sekolahannya ya 3 tahun kita nggak ya sama lah, flat lah ya. Maksudnya skill dari ilmu pengetahuan pendidikannya mah biasa lah. Tapi memang tingkat skill dalam bergaul sama pengalamannya yang lebih dibanding yang lain ya, pengalaman secara mentalitas kitanya dibanding orang sekolah yang umum plepet aja ya, efeknya sih banyak sekarang itu, maksudnya berasa sekarang artinya banyak, kita nggak yang ngadepin hal-hal yang dunia yang keras atau kita sering melihat dunia yang negatif, kita kan jadi lebih peka gitu kan, lebih tahu. Nah itu aja sih lebih poin-poinnya dibanding yang lain ya. Dibanding pelajaran yang umum-umum masuk SMK gitu kan, kalau dulu apa mungkin SMA gitu kan, yang nostalgianya mungkin masing-masing kan, masing-masing punya cerita, tapi yang jelas unik dan spesial gitu dalam perjalanan hidup kita nih. Buat anak-anak STM tuh punya momen-momen tersendiri lah yang masing-masing punya cerita. Saya rasa bermanfaat ketika kita cerita sama anak-anak kita nih. Itu. Nah, begitu. Buat anak-anak kita nih, umur berapa Det anak sekarang? Saya paling besar umur 14. Berarti mau SMA? Sekarang SMP. Ya buat generasi anak-anak kita nih Det, kan zaman dan dimensinya juga udah nggak seperti kita. Pesan moralnya apa? Kalau saya sih, kalau bisa, kalaupun yang masih berniat mau masuk STM ya sesuai sekolahnya ya, bener-bener belajar lah, jangan meniru-niru hal-hal yang dulu gitu, kakak kelas gitu, jangan cukup kita aja gitu kan, yang dulunya tuh kayak gimana. Nah sekarang lebih banyak bermanfaat dan positif ketimbang yang dulu. Kalau menurut saya lebih sekolahan sekarang lebih modern lah, lebih banyak dunia medsos yang bisa dikembangin lah, yang kreatif. Percuma lah tawuran tuh nggak ada ininya deh, nggak ada gunanya, solusinya nggak ada gunanya tuh. Yang ada nyisain orang tua, ini yang kita seselin itu zaman itu udah kita nyisain orang tua aja itu yang kita ya. Cuman bikin was-was orang tua. Bilang minta maaf paling banyak dosanya kita udah itu. Itu aja sih kalau untuk anak-anak sekarang ya. Nah kalau untuk mungkin yang secara sengaja atau tidak sengaja yang dulu pernah ente sakiti di jalur deh, nanti waktunya minta maaf juga nih sama mereka. Iya, mungkin dulu teman-teman
seangkatan ya, mungkin ada teman-teman sekolah yang pernah kita bareng ribut tawuran ya. Mudah-mudahan dengan ada medsos ini kita bernostalgia, bukan bernostalgia pengen ribut lagi gitu. Tapi paling nggak kita saling bercerita dengan ya kita anggap apa ya dulu kenakalan, kebodohan, pola pikir yang kita anggap nggak yang patut dicontoh lah. Kalau bisa kita sekarang ini jadi contoh buat mereka yang masih muda nih, jangan sampai lagi kayak kita gitu. Kita juga saling bisa memaafkan. Dan yang mengenai atau melukai ente maafin juga ya secara besar. Oh ya, itu sih udah kita lupakan lah yang gitu. Di jalan tuh udah sama-sama saling wajar. Kalau nggak kita yang kena, dia yang kena. Itu aja. Hukum rimba berlaku. Pokoknya itu aja kan. Kalau nggak melawan, kalau nggak ditindas, kita harus melawan. Jalan. Ya, makasih Det. Oke. Setelah berbagi kisah di channel Alma Mater Bonser Channel, dan mudah-mudahan kisah Dedi ini untuk yang kangen sama Dedi, rasa kangennya bisa terobati. Dan untuk teman-teman yang punya hobi yang sama, yang pencinta kendaraan yang old fashion, mungkin bisa sharing sama Dedi, atau mau pengen punya Land Rover, langsung bisa cari di sini. Emang mau tahun berapa ada katanya ya. Dan Dedi ini salah satu basis pondok yang gue hadirkan dari sekian banyak basis pondok. Setelah Radot, mungkin Dedi belum dapat lagi nih gue narsum yang emang punya waktu untuk berbagi kisah di channel Alma Mater. Ya, sampai ketemu di narasumber yang menarik dan punya cerita bagus lainnya. Sekian dari gue, Dawai Bonser, dan Dedi, alumni 99 Bonser 2, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.